call saya sama teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan ada lomba drama nih, ayo dong ikut gitu. Risma gitu Iya. kan. Jadi kan kita okein aja. Tapi dalam hati kita juga deg-degan karena kayak Gimana ya? Dada first gitu. time. Halo, hai Sobat Snesma. Gimana nih kabarnya Sobat Snesma hari ini? Pastinya baik-baik aja dong. Nah, di podcast kali ini bareng aku, Atia Najil Mairah, atau akrab disapa Lala. Di video kali ini atau podcast kali ini kita bakalan podcast bareng, ngobrol bareng sama juara lomba drama nih. Pasti nanti drama girl kayak gitu ya Sobat Snesma. Ya langsung aja nih kita kenalan sama kakak-kakak cantik. Boleh dong Kak kenalan buat Sobat Snesmanya. Nama akrab sama kelas aja. Ya. Mulai dari siapa nih? Ya, siapa dulu nih? Oke. Halo Sobat Snesma, perkenalkan aku Tani Salwa Azizah, biasa dipanggil Intan ataupun Tantri. Aku dari kelas 8A. Oke. Hai Sobat Snesma, perkenalkan nama saya Almira Putri Arabilasari dari kelas 8A, biasa dipanggil Aira. Halo Sobat Snesma, perkenalkan nama saya Akila Najata Fatiarza, biasa dipanggil Akila dari kelas 8F. Wah, jadi salam kenal ya Kak Salam-salam. Aira. Iya, salam kenal Kak Aira, Kak Intan sama Kak Akila. Ini kayak Iya. 3 bidadari turun dari surga. Gitu ya. Lomba drama juara 2 memperingati Hari Anak Nasional. Iya. Kalau boleh tahu nih, temanya apa di lomba drama kali ini? Untuk temanya Mm-mm. itu kalau apa ya namanya, kayak Keseluruhan, iya, iya, keseluruhannya itu ditentukan oleh sananya, Mm-mm. yaitu forum anaknya sendiri, Iya. yaitu mengangkut bahayanya media sosial dan pornografi. Oh, oke. Kalau judulnya sendiri apa dari SMA Negeri 1 Magetan? Untuk judulnya sendiri, Panggil Aku Simbo. Panggil aku Simbo. Simbo, Padahal iya. oh berarti ini pemerannya ada yang ibu-ibu. Ada. Ada. Oh, itu mboknya. Iya, Iya. namanya Wahyu. Berarti Simbonya itu pemeran utamanya. Iya, Betul. Simbo dengan Sironi. Oh, si Seruni. Sinopsisnya gimana kok bisa panggil aku Simbo? Jadi itu di cerita dalam dramanya itu menceritakan seorang anak penjual pisang yang bernama Seruni. Nah, dia tuh kayak dibully sama teman-teman kelasnya, bahkan kakak-kakak kelasnya dikarenakan ekonominya yang kurang baik ya. Nah, tapi Seruni ini bisa membuktikan kepada teman-temannya kalau walaupun anak seorang penjual pisang masih dapat bisa meraih prestasi Prestasi. Oh, ya. gitu. Keren banget ya berarti ya Iya. judulnya sama maknanya video tersebut. Dalam gitu. Iya, dalam banget ya. Yang jadi Seruni siapa nih? Aku. Oh, Seruninya. Iya, Kalau Seruni. yang bully nih. Nah, kita ini ya. berdua Oh, ya. kita udah berarti emang di real life bully nggak? Ah, Nggak nggak boleh dong, nggak nggak boleh, boleh. Kita nggak boleh. stop bullying ya teman-teman, stop bullying nggak boleh. Jadi itu kayak intinya buat edukasi ya, ya, ya teman-teman. bener banget buat Iya. edukasi teman-teman kalau bullying itu Nggak boleh. nggak boleh, Iya. itu Dilarang. bahaya Betul. banget makanya. Karena kan juga bisa kena mentalnya anak Iya, dan juga betul. kesehatannya. Iya, itu pertama denger informasi kalau ada lomba itu gimana? Taunya dari mana? Terus kalian pas tahu tuh kayak, hah? Shock? Gitu banget gimana? secara Gimana? tiba-tiba. Gimana nih? Satu-satu atau langsung semuanya? Langsung aja ya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya itu kan satu minggu yang lalu ya, Mm-mm. itu hari Rabu kalau nggak salah, itu pembinanya Mm-mm. Pak Imron Mm-mm. itu call saya sama teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan ada lomba drama nih, ayo dong ikut gitu. Risma gitu. Iya. Jadi kan kita okein aja, tapi dalam hati kita juga deg-degan karena kayak Gimana ya? Dada first gitu. time, Iya, terus kita ikut tiba-tiba Mm-mm. dan sebelumnya kan belum ada persiapan gitu Iya, kan, nah, makanya kayak gitu. Oh, waktunya itu Singkat berarti banget. singkat banget Iya. kan? Iya. Deg-degannya juga nambah gara-gara Iya, itu. nambah. Nah, gitu kayak 3 kali kaget lipat. ya. Oh, gitu Cukup kan gak ya. ya gitu. Iya, berapa hari waktunya? 4 hari. 4 hari. Empat hari. Ya, Hari kita apa mulai dari? syuting hari Rabu. ya Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Jumat sama Sabtu. Sabtu. Yang Ah, terakhir terus Sabtu. Uploadnya di hari Minggu. minggunya Betul. gitu. Jadi emang kita tuh harus pandai-pandai nyari informasi di media sosial karena ternyata media sosial tuh ada dampak positif sama baiknya Betul ya. banget. Kita ambil Positif yang sama positif. negatif Iya. ya. Kita ambil yang positif Positifnya positif tentunya. aja ya, Betul benar banget. banget. Persiapannya nih apa aja? Mungkin bisa diceritain satu-satu kayak awal-awal denger kaget terus kalian harus
aduh gimana Iya. gitu. Satu-satu mungkin Ya, boleh. bisa dari Aira Nah, dulu ya. nih. Dimulai dari karena saya bertugas juga sebagai OSIS, jadi saya harus pintar-pintar memanage waktu gitu loh. Oh iya benar. Karena saat itu juga ada kegiatan pra MPLS untuk adik-adik di SMPN 1 Magetan ini, yaitu seperti tes bilingual dan informasi-informasi selanjutnya. Lalu ketika kita harus retake video ya Tan. Betul banget. Ya Allah gitu. Siap. Iya, itu emang pas pra MPLS karena kan Betul. kalian semua juga OSIS ya. Kebetulan OSIS, Kebetulan iya. OSIS. Karena itu kayak pas pra MPLS tiba-tiba Syuting. dikasih info Yang drama. Iya, Wah, itu kayak hah? Yang bener nih gitu. Makanya campur aduk kayak. Iya, kalau jeduk. kalau Intan sendiri gimana nih? Kalau dari aku itu persiapannya ya habis setelah diberitahu oleh pembina. Sebelumnya itu kan pas awal-awal itu kan agak gitu kan, Iya. kayak maju nggak ya gitu. Oh, iya. Gitu kan. Tapi aku 100% setelah itu yakin. Karena kayak biar itu kan first time juga, biar nambah Iya. pengalaman, relasi dan lain-lainnya gitu. Jadi alhamdulillah juga lancar. Ya, kalau Kila sendiri. Saya tuh juga sama ya, sama kayak Aira sama Intan. Nah, harus pinter-pinter manajemen waktu lah ya. Dikarenakan itu kan juga ada kegiatan yang bersamaan, yaitu pra MPLS itu. Jadi kalau misalnya kayak kita tuh harus jalanin tugas yang pra MPLS itu, sama kita harus syuting dramanya itu. iya. Nah, jadi ya Agak gimana Iya, gitu. gitu. Tapi untungnya di pra MPLS bisa digantiin teman yang Iya, lainnya. bisa Iya. alhamdulillahnya kompak juga. Iya, kesehatan juga penting sih. penting Iya, banget. kesehatan, Penting. kekompakan juga itu penting banget sih kalau di lomba Iya, drama. karena kebetulan juga fun fact-nya ya. Akhirnya itu pas hari Iya. keberapa itu sakit. Oh, Akhirnya kayak sakit. tiba-tiba, Iya. aduh, Ini yang harus gitu. sobat siswa tahu Iya. gitu. Iya. Kita masih bisa lah ya. Masih Iya, bisa ya, alhamdulillahnya. betul. Ya, kalian ini lomba drama di real life drama girl gitu nggak? Yang Iya. drama Oh, kayak cukup oh my dramatik ya, god, iya, ya, betul, drama betul, sampai betul. membuli juga. Iya, Berarti oke. yang no ya. Oke. Tadi persiapan, tema judul. Sekarang pastinya dalam melakukan sesuatu itu ada kendalanya. Entah itu pas syuting, pas bikin skrip, Betul. pas upload, Betul, atau betul. nanti dari orang-orang gimana reaksinya itu pasti Iya, ada. iya, Ini bisa betul. diceritain satu-satu nggak? Detail gitu. Boleh banget. Bisa. Gimana? Iya. Jadi kendala yang pertama adalah ketika kita harus retake dan karena itu pasti ada audio atau video yang hilang atau mungkin kita lagi ngevideo nggak kepencet kan Iya. aduh. Terus ketika ngupload itu pasti kayak mungkin ada yang melihat dari awal kan kita sudah ada adegan untuk membuli, Iya, mungkin iya. ada orang yang melihat itu Nggak baru sampai awal selesai. sudah, wah seperti Iya, ini betul. ya ternyata. Mm-mm. Jadi mengambil dari pandangan yang buruk gitu loh. Iya, terus kalian lupa skrip juga Iya. gitu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa improve. Ya improv, berarti emang harus improv gitu Iya. ya, betul banget sih. Terus apa lagi nih kendalanya mungkin saat Iya. di lokasi syuting gimana? Ada apa? Kita tuh sering retake ulang gara-gara kan juga audionya itu kadang kan bising. Iya, soalnya kan di Iya, masyarakat campur ya, gitu sama masyarakat. sekolah ya, bener Betul. banget sih. Apalagi Kehidupan. kan kita juga ngambil videonya itu ada di daerah Tempat luar ya, umum. kayak misalnya di area gerbang itu kan Iya. banyak sekali motor lewat. Mm-mm. Di rumahnya Wahyu juga itu kan Iya. ada motor lewat. Iya, gitu. tetangganya. Jadi ya harus ulang-ulang biar dapat hasil yang terbaik. Iya, Juga berarti saat adegan di gerbang kan banyak orang yang lewat juga, pasti kayak tolong dikosongkan dulu gitu. ya gitu. Apalagi kan nggak cuma buat kita gitu kan Iya. ya, itu kayak buat umum Iya. gitu. Terus kendala persiapan, terus pas memposting itu kan juga ada mungkin orang yang lihatnya kayak Setengah. iya setengah-setengah gitu. Itu gimana tanggapan kalian? Kalau dari aku jujur ya buat sobat Snesma yang ada dimanapun kalian berada, Ini bukan Iya. bukan gimana-gimana, cuma gimana-gimana, kayak pesannya cuma kita menjelaskan aja, gitu. explain-nya aja. Video dramanya kita itu jujur kalau bisa ditonton sampai habis. Kenapa? Karena kalau kalian pahami lebih dalam banget, itu maknanya benar-benar kayak kehidupan nyata. Jadi kalian harus gimana ya? Bisa mengambil hikmahnya dari video drama itu. Oh gini loh kalau dampaknya dari bullying itu kayak gini gitu kan. benar Kasihan banget. teman-teman. Mungkin ada juga kan beritanya yang rumor-rumor Iya. di luar sana, baik dimanapun di seluruh Indonesia Iya, itu kan banyak dampaknya banget bullying kayak gitu ya. iya, gitu. Jadi kalian harus
menghindarilah aktivitas bullying itu dimanapun kalian berada. Juga berkaitan ya dengan tema forum anak kita, Betul bermedia banget. sosial Iya. Jadi lebih berhati-hati ketika berkomentar. Iya. Mm-mm. Karena kan kita Betul nggak tahu banget. juga ya kalau ketikan kita atau bahkan omongan kita itu menyakitin nggak sih buat Ya dia. dulu apa sih ada slogannya? Mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Harimaumu harimaumu Ah, betul banget. iya, jarimu Iya, harimaumu betul. gitu. Berarti emang kita, apalagi kita masih usianya masih remaja, ya, anak-anak masih remaja. imut-imut gitu. Iya, imut-imut kayak kita nggak? Iya. Kayak kakak aja. Ya itu Iya, kayak betul. harus jaga ketikan, jaga Betul. jaga apapun deh di sosial media Iya. karena itu kayak wow gitu. Serem. Ya, serem banget ya. Kita pokoknya harus hati-hati, waspada aja. Nah, ini ada nggak sih kesan pesan atau mungkin kata-kata hari ini buat adik kelas? Kata-kata hari ini gitu buat adik kelas. Mulai dari siapa dulu? Mulai dari siapa dulu? Kayak Akil aja semangat aja. memotivasi Intan, gitu. ya, Intan. Oke. Apa Intan? Buat teman-teman semuanya baik kelas 7, 8 dan juga 9 Mm. tetap semangat. Jangan menyerah. Kalian lebih baik itu mencoba dulu daripada menyesal karena nggak mencoba. Iya, betul Iya, banget iya. sih. Raih prestasi sebanyak-banyaknya di SNESMA. Iya, benar Iya. banget. Terus siapa lagi nih? Kalau dari Ada. saya ya harus tetap semangat dan jangan menyerah ya. Kalau kalian belum mencoba, kalian juga gak bakal tahu rasanya. Jadi ya harus berani mencoba juga ya, sesuatu yang baru bisa Iya, biar bener bisa banget. dapat Nambah pengalaman yang pengalaman. baru Iya, gitu benar ya. banget. Kalau Almira, Kalau dari aku sendiri pasti setiap orang itu punya bakat. Jadi pasti adik-adik di SNESMA juga teman-teman di SNESMA ini punya bakat yang perlu banget diasah. Betul. Jadi karena di SNESMA ini sangat mendukung bakat Betul. murid-muridnya ya. Iya, Jadi betul banget. kalian bisa kasih tahu ke bu guru, Bu, saya kemarin buat ini. Jadi pasti guru itu apalagi bisa. ada ekstranya banyak banget. Iya, gitu. betul. Wah, berarti itu pokoknya kita tuh harus tetap semangat, jangan Iya. putus asa, terus berani mencoba bakat-bakatnya juga harus diasah, harus explore hal-hal baru. Iya. Makasih banget ya udah mau di Ya, podcast Ya, sama-sama. kali sama-sama. ini ya, Terima kasih cantik. kembali. Iya. Terima kasih buat Kak Ola yang oke. udah mau dengerin podcast kita. Iya. Abis ini mau podcastin yang cowok yang juga ikut Boleh juga banget, ada. boleh banget. Iya. Ya, kalau Ya. gitu kita pamit Pamit dulu dulu ya. ya. Iya, Makasih, makasih. Mbak. Dadah. Sampai jumpa. Iya. Halo, bisa kenalan nggak nih sama Sobat SNESMA? Boleh banget. Boleh banget ya. Oke, langsung aja kenalan sama Sobat SNESMA. Ini juga masih di tim drama yang baru aja menjuarai juara 2 ya di Hari Anak Iya. Nasional. Iya. Langsung aja yuk kenalan sama Sobat SNESMA. Dari siapa dulu? Saya dulu ya. Oke. Jadi nama saya itu Abi Arif Ardiansyah. Saya sekarang ada di kelas 9A. Ya, tugas saya sebagai editor. Iya. Kalau saya Wahyu Tauhid Islami dari kelas 8A. Biasa dipanggil. Biasanya dipanggil Wahyu aja Wah, sih, iya, kayak berarti biasa. manggilnya di sini Kak Abian sama Kak Wahyu. Iya. Iya. Di drama berperan sebagai apa nih? Saya dulu Iya. Saya itu jadi pendampingnya yang 2 pembuli tadi itu loh. Oh, berarti ikut ngebully Oh dong? iya, ikut ya, ngebully. ikut ngebully. Kalau Kak Abian Kalau saya itu kerjanya itu di balik layar. di balik layar, berarti Iya. yang ngerekam ya. Pokoknya Iya. nggak ikut di frame tapi yang apa? Yang edit-ngedit kayak Iya. gitu ya, benar. Saya itu yang rekamin, yang edit, yang semuanya Oh, yang di balik layar gitu. Oh, pokoknya semuanya Iya. sendiri dikerjain sendiri. Iyalah siapa lagi? Iya. Itu persiapannya nih pas dari awal tahu itu gimana persiapannya? Kalau dari siapa dulu nih? Dari saya Iya, itu kayak shock gitu loh, Mm-mm. karena kan ini kan pertama kali juga saya ikut lomba gitu, Iya. apalagi tingkat kabupaten. Jadi kan kayak kaget aja tiba-tiba disuruh ikut lomba. Oh iya, kayak Iya. pertama kali Iya, gitu iya, ya, pertama first kali experience banget. first experience. Kalau dari Kak Abian nih gimana? Saya itu kan waktu hari libur ya, Mm-mm. itu tiba-tiba ditelepon sama Pak Imron kan. Nah, Nah itu kan tiba-tiba kayak disuruh apa sih? Disuruh rekamin apa gitu Iya, kayak iya. drama gitu. Iya. Terus ya udah dong, aku kan ikut aja. heeh. Nah itu kan waktu hari pertama itu kayak aku baru tahu dan misal ternyata itu kan dibuat lomba. Oh. Aku kira kan dibuat apa Iya, gitu. cuma buat video biasa Iya. gitu. Ternyata buat lomba. Iya. Iya. Itu apa aja sih alat-alatnya yang dibawa kalau di drama, di proses syutingnya? Biasanya kan ada apa stabilizer kayak gitu. Iya. Itu apa aja sih, Kak?
Di hari pertama itu kan rekaman yang di depan gerbang dulu. Heeh. Nah itu hari pertama itu kayak waktu itu belum punya mic, belum pakai mic. Berarti itu pakai mic dari HP saya langsung. Nah, jadi itu alat yang saya bawa itu pertama ada HP yang jelas, sama gimbal, sama ya udah 2 itu toh. Dia itu toh. Iya, soalnya kan belum ada mic juga. Kalau dampaknya dari nggak ada mic itu buat di video gimana? Suaranya itu jadinya kayak noisy banget itu loh. Iya. Jelek lah kualitasnya. Gitu. Itu diakalin gimana, kan itu hari pertama terus waktunya mepet, diakalin gimana pas edit? Waktu itu awalnya kan waktu hari pertama itu kan udah saya edit waktu sampai rumah itu. Nah, itu karena saya pikir itu kurang dan besoknya ternyata itu katanya Pak Novi itu mic sekolah itu ada mic yang lumayan bagus toh. Nah, habis itu akhirnya retake. Berarti retake di hari pertama ya Wahyu ya. Wahyu juga ikut di hari pertama itu. Kalau di hari pertama itu nggak ikut, hari ke berapa? Ketiga ya. Pas di kelas. Pas di kelas. Ya, itu baru ikut. Hari pertama itu take-nya pas pendisiplinan. Iya, pas di ruang BK sama yang di depan. Gitu. Itu selain nggak ada mic, itu pastinya kayak memory full, itu juga jadi masalah nggak? Kalau memori sih enggak ya, tapi waktu itu masalahnya yang paling penting ya, itu lebih ke human error. Saya. Itu kita waktu hari kedua syuting itu kan kita udah pakai mic. Nah itu kan saya pindah dari kamera ke komputer podcast ini kan. Nah itu waktu saya mau upload ke drive saya, itu ternyata setelah saya cek di rumah itu nggak ada. Berarti jadi, belum kekirim. Emang ngupload di drive itu emang lama banget sih ya, kayak bisa satu hari full sih itu. Terus kalau editingnya itu susah nggak sih kalau misalkan dalam waktu singkat banget itu kamu editingnya berapa hari? Itu editingnya kan hari pertama itu sebenarnya saya udah ngedit, tapi itu karena kan retake lagi, jadi itu saya edit ulang, tapi ada beberapa scene yang saya pakai, contohnya kayak waktu jalan dari depan ke ruang BK itu masih saya pakai, dan juga ya kalau yang lain-lain itu ngeditnya paling lama sih yang di bagian sound design ya, soalnya itu kan mic-nya kan pakai mic eksternal, otomatis itu kan kayak noise kayak misal gerbang itu kan hilang toh. Nah akhirnya saya desain ulang gitu loh, cari efek di online gitu. Iya benar banget. Ini sebenarnya aku paham enggak sih soal editing, karena kayak human error, sound effect kayak sama apa? Iya sama kan ya, makanya kita tahu jadi gitu ya kan. Ngeditnya di CapCut ya. Ngeditnya biasanya kan template biasa gitu. Kalau ngeditnya di mana kalau boleh tahu? Saya ngeditnya itu di Premiere Pro. Gitu. Wahyu juga tahu nggak Premiere Pro? Pernah dengar itu bayar nggak sih? Itu sebenarnya bayar tapi gitu. Gitu lah. Pokoknya gitu. Itu kalian berarti dramanya berlima. Itu yang satu di balik layar. Kak Abian. Gitu. Yang simboknya itu tetap itu enggak? Iya, pas 5 sih. Iya, sama simbok kan. Sama simbok. Iya, 5. 3. Kebetulan itu ibu saya sendiri. Ibunya sendiri, berarti syutingnya di rumahnya Wahyu. Iya, pas adegan di rumah itu di rumah saya. Di rumah. Kalau Kabian, tipsnya biasanya kan kita kalau ngerekam gitu ada suara motor kayak gitu. Cara ngilanginnya gimana sih? Soalnya kalau di CapCut tuh susah biasanya. Itu biasanya kalau saya ngilanginnya itu kan pakai Adobe Podcast namanya. Ada. Iya, ada. Itu semacam AI buat enhance audio gitu. Gitu. Ya kayak ngepisah dari noise sama audio orangnya gitu loh intinya. Tapi karena yang di depan itu kan banyak noise-nya kayak gimana, kayak suara, udah terlalu banyak. Iya, udah terlalu brutal, jadinya nggak bisa saya masukin ke situ, jadi malah aneh gitu. Iya, jadi malah aneh gitu. Terus selama proses syuting dari kalian berdua, kesulitannya yang maksudnya yang mungkin dari nggak hafal skrip itu cara ngatasinya gimana? Kalau dari saya sih itu kadang ngomongnya tuh suka belibet. Soalnya kan deg-degan gitu. Takut salah gimana? Itu ngatasimu gimana, Wahyu? Ngatasinnya gak tahu sih, tiba-tiba bisa improv aja gitu ya kan. Improv aja. Terus pengalamannya kalian ngikutin ini, kesan dan pesannya apa? Kesan dan pesan kayak aku bahagia gimana gitu. Kesannya ya kalau pas menangnya itu bahagia sih. Kan habis menang. Terus kalau pas yang editingnya yang pas prosesnya pas prosesnya ini kayak dredeg, ini cukup nggak ya waktunya? Cukup nggak ya, karena kan waktunya emang mepet banget. Itu menurut Abian puas gak dari waktu yang sesingkat itu, terus harus banget diupload itu puas gak dari diri kamu sendiri? Ya enggak sih, saya pasti nggak puas lah ya. Soalnya pertama itu kan ada kesalahan di awal itu itu mic-nya
jelek itu yang di awal sama yang di BK. Yang di BK sama yang di awal itu kan saya nggak pakai mic iya, external. Nah jadinya ya kualitasnya gitulah kurang. Iya, akhirnya kebantu sekolah karena sekolah ternyata memfasilitasi mic-nya itu ngebantu banget ya berarti. Iya, bener banget. Ya terima kasih juga buat sekolah sama yang udah terlibat ya pastinya. Ya. Dan kaget nggak kalau ternyata bisa juara 2? Kaget sih. Itu kan karena kita banyak yang salah-salah dikit itu kan. Terus kayak waktunya juga mepet, ternyata pas diumumin kayak wah juara 2 gitu kayak. Padahal kan waktunya mepet, itu kan hasilnya Mei. Iya. Bahkan itu kita ngerjainnya kayak cuma 3 hari apa 4 hari harian gitu. 3 hari 4 harian itu keren banget sih, pertama kali nyoba waktunya 3-4 harian terus dapet juara 2. Itu emang apalagi itu pas libur. Pas libur biasanya kalau ada yang kendala, aku lagi piknik nih. Apalagi itu saya habis dari rumah saya habis dari pulang dari rumah sakit kena DB. Oh iya, kesehatan emang penting sih. Ya kayak banget gitu. Susah banget gitu ya. Ada nggak sih, ini kan makasih banget udah berbagi pengalaman dari mulai kendala persiapannya. Ada nggak sih kayak kata-kata motivasi buat pesan-kesannya buat adik-adik semuanya biar makin semangat kalau nyoba hal baru tuh harus dicoba intinya gitu. Ada nggak sih kata-katanya buat adik kelas? Dari siapa dulu nih? Dari Wahyu dulu. Dari saya sih. Mungkin kalian coba dulu aja. Jadi kalian coba, kalau kalian bisa baru kalian lanjutin. Gitu-gitu aja. Gitu. Makanya intinya berani explore yang baru gitu ya kan. Jadi nggak aku ngestak di sini aja tuh enggak. Kalau nggak passion itu pasti nggak bisa. Iya, berarti harus nyari fashionnya dulu gitu ya kan. Terus kalau dari Kak Abian? Ya itu jangan menyerah sih. Kayak waktu awal-awal saya ngedit itu saya pikir itu udah bagus sebenarnya waktu zaman dulu ya. Itu tapi setelah saya tonton sekarang itu kan jadinya kayak cringe gitu. Habis itu kan kayak kan karena saya kan sering banget ngedit, sering rekam, itu akhirnya kan kayak saya improve gitu loh, kayak kita coba gagalnya di mana. Nanti kita kayak memperbaikinya gitu loh. Kayak saya pernah baca di buku itu katanya Thomas Alva Edison ya, itu juga gagal berkali-kali tapi akhirnya kan juga berhasil kan. Ya gitu sih. Intinya coba aja dulu. Kita nyoba aja dulu. Kalau nggak berhasil urusan belakangan gitu ya kan. Nyoba dulu daripada kelewatan. Mending aku ngerasa bersalah karena gagal daripada aku ngerasa daripada kelewatan gitu. Makasih banget ya udah mau di podcastin kali ini. Dan semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya dengan prestasi-prestasi yang gemilang lagi. Amin. Iya. Oke, segitu dulu Sobat Stresma podcast kita di segmen juara 2 lomba drama ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di video-video selanjutnya. Dadah Sobat Stresma.